menceritakan ternyata sosok Ahmad bin Isa itu panggilan Al-Abah dan gelar Anafatnya itu tertulis dalam kitab sejarah dan kitab nasab ini tidak ada gelar Al-Muhajir. Pasti kredibel dong, karena kitab ini ditulis di abad di mana sosok ini masih hidup beserta keturunannya, dan disepakati ulama nasab saat itu oleh nakib saat itu untuk menelusuri nasab-nasab daripada keturunan Rasulullah ya sekelas Said Ahmad bin Isa Al-Abah An-Nafat ini. Loh, berarti kiai kita bohong, Hos? Gus kita berdusta, Hos? Tidak. Gus kita, kiai kita itu tidak berdusta, tidak berbohong, karena memang literasi yang dia baca itu kitabnya Ba'alawi. Karena kenapa saya menyampaikan seperti itu? Gelar Al-Muhajir itu disematkan kepada Said Ahmad bin Isa ini dengan membuang gelar Anafatnya di kitab Syarul Ainiyah, ditulis abad ke-12 setelah dibangun kuburan yang ada di Husyaisah abad 11 Hijri. Untuk menyempurnakan kebohongannya Ba'alawi ini di kitab mereka, maka ada gelar Al-Muhajir, seolah-olah sosok Said Ahmad bin Isa ini Al-Abah beserta anaknya itu hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Sampai diyakinkan juga saat itu oleh Gus kita, Hadramaut, Hadrakota, maut mati. Di sana itu terkubur ya Said Ahmad bin Isa Al-Muhajir, keturunan Rasulullah beserta keturunan yang lain yang banyak sampai ke Indonesia. Bahkan ketika kita di Mekah itu kan ada 4 sudut itu, ada Rukun Yamani, ada Hajar Aswad. Kalau Rukun Yamani ditarik lurus itu lurus dengan negara Yaman. Dulu ya, sebelum ada tesis, ternyata memang yang disampaikan dulu sebelum ada tesis ini adalah bukti yang benar, karena bersumber daripada kitabnya Ba'alawi. Tapi setelah ada kitab yang tua di zaman Said Ahmad bin Isa Al-Abah An-Nafat ini hidup, otomatis keterangan Gus kita, keterangan kiai kita dulu itu terbantahkan alias 1000% keliru dan salah. Jangan menuduh kiai kita dan Gus kita berdusta, tidak. Tetap yang disampaikan dulu itu memang benar dan bersumber pada kitab Ba'alawi. Jadi setelah ada kitab ini, itu keterangan itu sudah tidak lagi benar, dan yang benar yang saat ini itu adalah Sayyid Ahmad bin Isa itu dengan panggilan Al-Abah, gelar An-Nafatnya itu ditulis di kitab Tazibul Ansab karya daripada Imam Al-Ubaidili abad ke-4 Hijri selesai 5 Hijri, di mana di situ di halaman 176 menceritakan sosok Said Ahmad bin Isa ini hidup dan berketurunan di Basrah dan meninggalnya pun di Basrah. Gelar An-Nafatnya cocok dengan profesi beliau sebagai pedagang minyak, dan cocok juga bahwa Basrah saat itu dan sampai saat ini memang penghasil minyak terbesar dunia. Kita tidak menafikan. Jadi kita harus skeptis ya. Anda bisa tanya, kata orang menceritakan tentang sejarah Islam, oh maaf Gus, gelar Al-Muhajir itu kok bisa disematkan kepada Said Ahmad bin Isa, ditulis di kitab apa Gus? Abad berapa gelar ini ada? Pasti akan ngomong ini abad 12 Hijri. Oh enggak bisa Gus, karena ini ada kitab Tazibul Ansab, gelar beliau itu An-Nafat. Kitab nasab dari Tazibul Ansab, Makotil Atolibiyin, ya di sini ada ya. Saya sampaikan satu persatu biar lebih tegas dan lebih menjelaskan. Di abad keempat ada kitab Makotil Atolibiyin karya Abu Al-Farad Al-Isfahani. Ada juga kitab Tazibul Ansab karya Abu Hasan Al-Ubaidili.
Ada juga kitab Al-Majdi Al-Maktub, Al-Majdi fil Ansab, karya Abu Hasan Ali Al-Umari. Ada juga itu kitab Nihayatul Ikhtisar, karya As-Sayyid Abu Muhammad Samsuddin bin Muhammad. Ada juga itu kitab Syajarul Al-Mubarakah, karya Fakhruddin Ar-Razi. Ada juga kitab At-Tazkirah fil Ansab Al-Mataharoh, karya dari Ibnu Mana Al-Ubaidili Al-Husaini. Ada juga kitab Umdah At-Thalib Sugro, kitab Umdah At-Thalib Kubro, karya dari Al-Ubaidili Al-Husaini Ibnu Manah. Ada juga kitab Al-Isili, karya Syarif Syafuddin Muhammad bin Tajuddin Ibnu Tataki. Ada juga kitab Sikakul Abar fil Nasabi Sa'adah Al-Fatimiyah Al-Akhyar, karya Syed Muhammad Syirajuddin bin Abdullah Al-Qasim bin Muhammad Husaim Ar-Rifai. Ini sejalan dengan perjalanan catatan nasab yang memang saat itu disepakati oleh ulama nasab. Jadi yang disampaikan kiai kita pun, Gus kita dulu, itu terbantahkan setelah adanya penelusuran, penelitian kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah tentang sosok Said Ahmad bin Isa Al-Abah An-Nafat. Ini berarti makam di Husaisyah itu makam yang palsu, yang tidak jasad daripada sosok Said Ahmad bin Isa ini ada. Begitu. Jadi saudara-saudara, supaya kita itu terahkan, Sultan Beng, Masya Allah, ini Sultan Beng luar biasa kawan-kawan. Ya, di follow kawan-kawan ya, Sultan Beng di follow akunnya ya. Ini sultan-sultan yang ya nanti biar kalau Anda pas live beliau akan hadir ya, di follow akun Sultan Beng ini kawan-kawan semuanya. Ya, jadikan sahabat pertemanan sama beliau. Supportnya luar biasa di komal-komal ya, yang menyuarakan tentang kebenaran. Ini Sultan Beng nggak pernah komen apa-apa, cuma nerbangi gift saja beliau itu, luar biasa. Poin yang harus kita sampaikan kawan-kawan, berarti ya di Husaisyah itu makam yang kosong, yang tidak ada jasad, karena dijelaskan di kitab Tazibul Ansab abad keempat Hijri 5 Hijri tadi bahwa sosok Said Ahmad bin Isa Al-Abah An-Nafat itu hidupnya di Basroh, berketurunan dan meninggalnya pun di Basroh. Berarti tidak di Husaisyah seperti cerita Ba'alawi. Ini cerita bohong. Dari sinilah ya setiap ada pemalsuan makam ya ada di Indonesia ini. Mungkin juga bersumber dari memang keseringan dengan kasafnya, dengan mimpinya menentukan sebuah makam lah ke bawah sama leluhurnya sampai saat ini oleh keturunannya yang ada di Indonesia. Mungkin saja ini sekedar asumsi ya, tidak bisa dijadikan pendapat yang sahih seperti itu. Cuman kita lihat bahwa zaman selatan yang di situ ada Hadramaut ya, itu dulu saat Rasulullah itu hidup bukan bagian wilayah daripada negara zaman. Dan doa Rasulullah untuk zaman saat itu memang ini Hadramaut ini bukan wilayah daripada zaman. Anda bisa cek ya, bergabungnya zaman selatan ya menjadi satu republik zaman itu tahun 1990 Masehi, abad 20 Hijri. Berarti ini memang bukan bagian daripada zaman saat itu. Di peta lama pun memang terdeteksi bahwa Hadramaut ini bukan bagian daripada zaman. Bergabungnya kan baru saja abad 20 Hijri 1990 Masehi. Kita sudah lahir, Anda sudah lahir mungkin kan gitu. Maka kebohongan daripada pengakuan Ba'alawi ini tercermin daripada keterangan
keterangan-keterangan yang mereka terus framingkan kepada masyarakat, tapi tanpa hujah dan dalil yang pasti. Karena apa? Mereka mencoba mendiskreditkan kitab Syajarah Al-Mubarakah, menafikan kitab ini karena pentahqiqnya, ya seperti itu. Ditahqiq oleh Syekh Mahdi Ar-Rajai, ulama nasab yang mentahqiq Syajarah Al-Mubarakah. Padahal ulama nasab yang mentahqiq ini kan sekelas daripada Syekh Mahdi Ar-Rajai. Gara-gara mentahqiq ini beliau menjadi ulama nasab yang disegani karena mentahqiq Syajarah Al-Mubarakah, dan beliau membenarkan isi daripada kitab ini memang tulisan daripada Fakhruddin Ar-Razi. Terus bagaimana orang-orang ini, para Ba'alawi dan para cecunguk-cecunguk ini membela dan menafikan pentahqiqnya? Sedangkan pentahqiq daripada kitab ini menjadi terkenal gara-gara mentahqiq kitab Syajarah Al-Mubarakah. Mosok mereka menafikan kitabnya yang mentahqiq saja tidak? Kan lucu. Kapasitasnya Qori, Ghafur, ya Hakim, Ibnu Khaldi, Asqali dan kawan-kawan itu apa? Sedangkan pentahqiq daripada Syajarah Al-Mubarakah, Syekh Mahdi Ar-Rajai sendiri mensahihkan kitab itu. Dan memang kalau dinafikan, contoh ini bersimulasi saja, contoh seandainya ini dinafikan oleh golongan mereka, pertanyaan kita cuma satu, di mana ketiga anak Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abbah ini kalau Syajarah Al-Mubarakah dinafikan? Itu saja. Dan kenapa ketika memang diyakini sebagai hijrah, ya Sayyid Ahmad ini hijrah beserta anaknya, terus ketiga anaknya itu dikuburkan di mana? Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, Sayyid Husain di mana kuburan mereka? Kenapa ketika hijrah kok tidak diajak semua? Anda sebagai seorang ayah, ketika berpindah tempat dari tempat di mana asal Anda itu, terus membawa, apakah anaknya Anda tinggal? Tidak dibawa semuanya. Ini kan sudah kontradiktif daripada perjalanan seperti itu, wahai saudaraku. Jadi paham kan? Walaupun yang menyampaikan Gus Bahak sekalipun, Kiai kita sekalipun, ya sebelum ada tesis, ya itu dianggap benar dulu. Tapi setelah ada tesis dan ada penemuan kitab yang muktabar, yang menceritakan nasab Sayyid Ahmad Al-Abbah ini, ya ini terbantahkan. Walaupun yang menyampaikan sekali Gus Bahak sekalipun, ya akan dinafikan, memang terbantahkan. Dan saya yakin seorang Gus Bahak itu cinta dengan keilmuan, ya ilmunya, penguasaan tentang hadis, penguasaan tentang Al-Quran luar biasa, diakui oleh ulama-ulama internasional. Pasti nanti beliau juga akan meneliti apa yang ditesiskan Kiai Jimat, dan insya Allah beliau itu tegak lurus daripada keilmuan. Contoh seorang Gus yang sangat luar biasa dengan kesederhanaannya. Ini Gus Bahak, murid Kiai Haji Maimun Zubair, tidak main-main, tidak kaleng-kaleng, tidak akan ya menciderai atau menafikan sebuah keilmuan, apalagi penemuan tentang kitab sejarah maupun kitab nasab. Itu saudara.